Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Berdiri, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sebelum kita masuk nonton video, Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda. Yang kedua, menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda. Tiga, menjelaskan dan mempresentasikan kerugian dan manfaat gaya pada benda. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang gaya di sekitar kita, Ibu ingin bertanya dulu. Masih ingat pelajaran kali lalu? Macam-macam wujud gas. Bukan macam-macam wujud zat. Satu. Cair, gas. Contoh wujud zat padat. Meja, kursi, Lemari, batu. Contoh benda cair. air, bensin, minyak, Yang berwujud cair. Susu. Ingat. Contoh benda gas. Udara, apa lagi? Ayo yang biasa ini. Apa lagi? Kentut. Semua perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat Sumber Belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya
Ya, otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sebuah sumber belajar yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sumber belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan penduduk Magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet ladang, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia.
Magnet alami ditemukan penduduk Magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet logam, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenisnya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya pegas antara lain shockbreaker, spring bed, trampolin, ketapel, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Sekarang Ibu mau tanya. Di dalam video tadi dijelaskan macam-macam gaya. Coba sebutkan berapa gaya yang ada di dalam video tadi? 5. Yang pertama, Kotor. yang kedua, gesek. 3, Magnet. 4, Bebas. 5. Gravitasi. Siapa yang bisa kasih contoh gaya otot? Oke, tepuk tangan dulu. Gaya, siapa yang bisa kasih contoh gaya pegas? Gaya pegas. Contohnya apa gaya pegas? Spring bed. Pintar. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Ketapel. Ketapel. Pernah gunakan ketapel? Pernah. Masih anak laki-laki pintar menggunakan ketapel. Selain ketapel apa lagi? Trampolin. Trampolin. Tahu magnet? Tahu. Magnet dibagi as berapa jenis? 2. Dibagi as berapa jenis? 2. 1. Magnet apa? Alami. Yang kedua? Buatan. Magnet alami. Itu dari mana? Terbentuk dari alam. Ayo bersama. Terbentuk dari Alam. tanpa campur tangannya manusia. Magnet buatan oleh Manusia. Siapa yang bisa kasih contoh gaya gravitasi? Ayo maju dulu. Satu orang maju. Sekali lagi. Ayo berdiri di sini. Pakai ini aja. Oke. Jadi setiap benda yang kita lemparkan ke atas akan jatuhnya ke mana? Di bawah. Ke bawah. Maksudnya lempar. Lagi Nadira akan mempraktekkan gaya gesek. Iya, dia menggeser kursi. Beda gak? Beda gaya gesek, gaya dorong. Iya. Beda ya? Bisa lihat, semua perhatikan ke depan. Di video tadi hanya menjelaskan ada 5 gaya. Sebenarnya gaya itu banyak. Sini Ibu jelaskan. Hubungan gaya dan gerak, yaitu dorongan dan tarikan.
gaya magnet, gaya mesin, gaya gravitasi, gaya pegas. Tadi di video hanya ada 5, tapi kita bisa sebenarnya gaya itu banyak sekali. Perhatikan ibu kasih contoh. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Pintu. Yang ibu lakukan apa? Dorong. Yang ibu tarik begini? Tarikan. Jadi mendorong dan menarik pintu merupakan memberi gaya pada benda. Benda yang tadi, kalau kita tarik, dia berubah atau tidak? Berubah. Berubah tidak? Berubah. Ya, di depan. Ibu tanya, apa yang dilakukan ini? Dorong. Di gambar ini. Dia mendorong apa? Dorong. Dia menggunakan gaya apa? Otot. Gaya apa? Otot. Kita kalau mendorong sesuatu butuh apa? Tenaga. Butuh apa? Tenaga. Ini. Tarikan. Ya, ini gambar apa nak? Yang ini. Dorongan. Gambar apa? Dorongan. Dia mendorong apa? Bola. Mendorong bola untuk masuknya ke mana? Lubang. Ke lubang. Dia mendorong bola untuk masuk ke lubang dengan cara apa? Meniup. Sekarang perhatikan gambar ini. Lihat. Apa yang dilakukan? Apa? Menarik tambang. Itu butuh tenaga. Selain gaya tarik juga gaya apa yang dipakai? Otot. Kalau mau menarik sesuatu pasti gunakan tenaga. Tidak mungkin itu benda itu yang dari sana dia berpindah sendiri ke sini. Jadi butuh kekuatan untuk mendorong. Sekarang gambar berikutnya, apa yang dilakukan? Siapa yang pernah memanah? Siapa yang pernah memanah? Kalau memanah, gaya apa yang digunakan? Gaya apa? Apa yang dia tarik ini? Gaya otot. Coba yang mana dinamakan otot? Ayo. Yang mana dinamakan otot? Ayo tunjuk. Mana dinamakan otot? Ayo. Pintar. Tepuk tangan dulu. Gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Ini perhatikan gambar. Apa? Menendang bola. Menendang bola butuh tenaga atau tidak? Butuh tenaga atau tidak? Pasti butuh tenaga. Tidak mungkin bola ini lari sendiri ke gawang. Supaya bola ini bisa berpindah, kalian melakukan apa? Menendangnya. Siapa yang bisa kasih contoh gaya gesek? Siapa yang bisa kasih contoh gaya gesek? Oke. Ya. Oke, bisa. Setelah itu bisa menggunakan barang? Bisa? Bisa. Oke. Ini buku. Sekarang ini Yeyen mau memperagakan gaya gesek. Iya, pintar. Tepuk tangan. Tekan gaya dorong. Ayo, mari. Oke, tepuk tangan semuanya. Tadi
sudah dijelaskan magnet dibagi atas berapa jenis? 2. Magnet apa dan magnet apa? Dan magnet buatan. Magnet alami berasal dari alam. Magnet buatan manusia. Jadi magnet buatan itu ada campur tangan manusia di dalam. Contohnya, bentuk magnetnya seperti ini, tapi dirombak oleh manusia atau dibuat oleh manusia sedemikian rupa, jadilah bentuknya yang berbeda. Bukan bentuknya seperti ini lagi, bentuknya sudah berbeda sesuai dengan maunya orang tersebut yang buat magnet. Bisa paham? Bisa. Contoh, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau kutub utara dan kutub selatan kalau ketemu terjadi apa? Menarik. Ini kutub utara dan ini kutub utara. Kalau ketemu menolak. Jadi contohnya ini besi, ini magnet. Kalau didekatkan akan terjadi menarik. Kalau ini magnet, ini juga magnet. Kalau didekatkan menolak. Sifat magnet menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Dan memiliki gaya magnet. Gaya magnet menyebabkan benda-benda magnetis tertarik oleh magnet. Benda magnetis tadi seperti besi, apalagi baja, apalagi nikel. Itu termasuk benda-benda magnetis yang bisa ditarik oleh magnet. Gaya magnet dapat dibuktikan dengan garis gaya magnet. Sekarang perhatikan gaya gravitasi. Benda yang dilemparkan ke atas, akan jatuhnya ke bawah. Jatuhnya ke mana? Bawah. Karena dipengaruhi oleh apa? Gaya tarik bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin kuat atau lemah? Lemah. Gaya gravitasi menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi. Gaya mesin. Gaya mesin dapat berupa tarikan atau dorongan. Pernah lihat baling-baling? Pernah. Lihatnya di mana? Di pesawat ya. Siapa yang pernah naik pesawat? Pernah lihat baling-balingnya pesawat? Pernah. Baling-baling memberikan gaya pada helikopter. Roket memberikan gaya dorong pada pesawat antariksa. Ini dinamakan baling-balingnya. Ini gambar apa? Roket. Gambar roket. Cara pengisian LKPD. Tulis dulu nama kalian di sini. Sudah semua? Sudah buka semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Tulis nama kelompok masing-masing. Setelah itu buka lagi lembar berikutnya. Kalian disuruh jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulislah jawabannya langsung di sini. Tidak usah pakai kertas yang lain lagi, langsung di sini. Bisa paham? Bisa? Bisa, Bu. Selamat bekerja. Tulislah pertanyaan di bawah ini. Bisa? Ayo sama-sama. Tulis nama. Siapa yang bahasa di depan? Sebentar. Kamu ya? Sebentar.
Setelah tulis nama kelompok semua, jawablah pertanyaan di bawah ini. Isi langsung di sini. Permisi. Halo. Siapa yang baca di depan nanti? Chandra. Ini jawab pertanyaan ini, tulis jawab, baru jawab di sini. Tidak usah pakai jawab di kertas lain ya. Benar sampai baca. Jawab pertanyaan ini, jawab. Ya, jawab kita. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Maka itu pulpen tadi bisa jatuh ke bawah. Coba kalau kamu praktekkan ini pena yang jatuh itu, pena jatuh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Apa yang membuat pena itu bisa jatuhnya ke bawah? Bisa terjadi pena. Apa yang terjadi saat pulpen dijatuhkan ke bawah? Apa yang terjadi? Ini pulpen. Coba kamu contoh ini pulpen. Coba jatuhkan ke bawah. Apa yang terjadi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa pulpen bisa jatuh ke bawah? Bisa? Macam-macam gaya. Sudah selesai? Masing-masing ketuanya maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok mana yang sudah? Sudah kelompok. Dapat saat kamu berkenanmu menangkan kursi. Ya Allah, sebutkanlah apa saja. Sebutkanlah apa saja macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gravitasi bumi. Oke, tepuk tangan semuanya. Siapa yang benar? Tangan dulu. Siapa yang benar seperti kelompoknya Chandra? Kelompok lain ada yang beda? Ada yang beda? Beda dan berapa? Sekarang kelompoknya Bipa maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Chandra. Semua perhatikan supaya dengar. Apa yang terjadi saat pulpen dijatuhkan ke bawah? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawab, karena adanya gravitasi bumi. Betul? Kedua, pada saat magnet didekatkan dengan paku, apa yang terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tarik menarik. Karena adanya gaya. Siapa punya jawaban beda dengan Bipa punya kelompok? Nomor berapa nak? 3. Nomor 35. Ayo. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan.
gaya otot, gaya geser, gaya magnet, gaya tegas, gaya geser. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semuanya. Nadira akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apa yang terjadi saat pen dijatuhkan ke bawah? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang kedua, apa pada saat Meja didorong dan ditarik. Gaya apa yang terdapat di sana? gaya otot, gaya dorong, gaya tarik. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih banyak. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Langsung dilingkar ya. Langsung dilingkar ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang perhatikan pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Satu orang berdoa dulu. Sekarang saya berdoa istirahat.